Sahabat Inovasi, jumpa bersama saya Ika Oktavianti dari Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat Inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah sehingga kita harus lebih adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Telah hadir bersama kami di sini salah seorang ASN inovatif. Selamat datang pada Bapak Julio Pereira SEMSI. Selamat datang Bapak di podcast kami. Bu. Gimana kabarnya? Kabar alhamdulillah. Terima kasih Bu. Sehat selalu. Sehat selalu. Bapak berdinas di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan. Hari ini kita akan sharing dengan Pak Julio terkait inovasinya, yaitu optimalisasi penertiban kegiatan usaha penambangan tanpa izin atau peti di Kabupaten Ogan Ilir. Nah, bisa diceritakan nggak Pak, apa sih dasarnya atau latar belakangnya adanya inovasi ini? Silakan. Kami sampaikan mengenai latar belakang masalah optimalisasi penertiban kegiatan usaha penambangan tanpa izin yang Kabupaten Ogan ini, karena di dalam tugas dan fungsi untuk ikut dulu diklat PKABU. Nah, jadi kita suruh ambil sesuai dengan tupoksi yang kita ada di masing-masing cabang dinas. Sehingga waktu itu saya ambil optimalisasi ini karena banyak penambangan pasir yang tidak ada izin, sehingga terjadi longsor, amblas. Teman-teman polisi juga ikut terlibat untuk sosialisasi. Nah, jadi optimalisasi itu namanya peningkatan, Bu. Karena sudah pernah dilakukan, bukan kita, tapi sudah lakukan, sudah giat dihimbau kepada masyarakat. Semua penambangannya harus ada izin. Karena nggak ada izin, sering penambangan, cara-cara penambangan tidak mengerti, liar. Terus mereka juga tidak memiliki kewajiban pembayaran pajak, retribusi sama PAD. Terus kalau orang izin kan dia punya ada deposit uang muka. Berapa luas yang diizin itu akan dia bayar kewajiban namanya iuran tetap dari negara bukan pajak. Nah, itu untuk dana itu bayar untuk lewat aplikasi PNPP namanya, Bu. Nah, itu nanti masuk kas negara, nanti dana dibagi, Bu. Dana bagi itu 64% untuk kabupaten penghasil, 16% untuk provinsi, 20% untuk pusat. Dari 100%. Kalau retribusi dan pajak dari itu untuk langsung kabupaten yang bersangkutan. Karena masyarakat ini tidak ada izin, sehingga kita himbaukan kepada mereka harus ada izin. Tapi kita sebelum itu sosialisasi dulu, Bu. Kepada mereka. Terus kita yang ikut sertakan dari camat, kades, lurah. Kita karena ke situ kan kita belum tahu lokasi. Jadi pertama-tama itu kita tanya sama Pak Kades, di sini ada lokasi mana yang penambangan pasir yang di sini ada, Bu. Oh, ini di sini. Tapi kita harus koordinasi sama Pak Camat dulu. Jadi kita sama-sama ke lokasi. Lokasi nanti kita sampaikan masalah aturan-aturan yang berlaku di Minerba. Khususnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan Undang Nomor 4 Mineral dan Batubara. Itu pasal 158 yang tentang setiap orang melakukan penambangan itu harus ada memiliki izin. Kalau nggak ada izin, itulah yang kena pidana 5 tahun penjara dan denda 100 miliar. Nah, tapi kita yang namanya pemerintah ini namanya pembinaan, Bu. Bukan kita pidana, itu karena polisi. Nah, jadi kita pembinaan karena ada masyarakat, ada pemerintah. Makanya kita pembinaan ke mereka agar mereka itu kalau bisa berkelompok atau koperasi. Jadi nanti izin ini izin pertama rakyat. Jadi mereka nanti cara-cara izin ini kita sampaikan lewat aplikasi namanya OSS. Mungkin Ibu sudah pernah di OSS. Nanti connect langsung ke aplikasi ke Minerba, nanti ada berapa luas yang izin, itulah yang nanti diterbitkan. Tapi sebelum itu kan nanti ada namanya ini, Bu, luas itu ada surat rekomendasi dari Balai Besar Sungai. Jadi tidak boleh dekat pemukiman dan tidak boleh lewat dekat jembatan dan jalan raya. Itu nggak diizinkan mereka itu. Tapi karena kita berikan sosialisasi mereka supaya mereka juga betul-betul izin itu harus patuh aturan yang berlaku. Ternyata masyarakat jadi tidak mau. Masyarakat akhirnya sadar ya bahwa apabila ini tidak ditertibkan, selain memang merugikan dari segi lingkungannya, tetapi juga kabupaten kota yang bersangkutan tidak mendapatkan PAD, baik pusat, provinsi maupun kabupaten kota yang terkait seperti itu ya. Nah, bentuk optimalisasi penertibannya sendiri seperti apa nih? Sebelumnya kan sudah diidentifikasi nih. Di mana saja ada penambangan, kemudian ditanyakan izinnya. Apabila belum ada,
akan dihimbau untuk mendapatkan izin gitu ya. Nah, bentuk optimalisasinya apakah sebelumnya ini sudah ada penertiban atau tidak maksimal? Nah, sekarang dimaksimalkan lagi seperti itu. Memang kita sudah namanya kalau masyarakat ini kita datang ini sudah berkali-kali, tapi mereka itu karena mata pencari mereka itu untuk sehari-hari karena penambangan baru mereka mencari nafkah, sehingga kita kalau datang mereka itu hilang. Kalau kita nggak datang mereka tetap nambang, kadang nambang malam hari Bu. Malam hari. Terus kita juga namanya masyarakat kita himbaukan pada karena kita ini bukan untuk berikan mereka itu pidana, tapi kita sosialisasi pembinaan. Jadi kita rona yang pidana itu kepolisian sama ada teman-teman namanya inspektur tambang. Itu yang punya kewenangan untuk kalau misalnya terjadi apa-apa mereka yang sebagai saksi ahli untuk mereka dipidanakan di ke kantor jaksa atau kantor hakiman. Nah, kalau hambatannya Pak pada saat melaksanakan penertiban itu, selain memang warganya kadang-kadang hilang pas lagi jalan gitu ya, pas kita lagi pemeriksaan gitu, terus tiba-tiba setelah itu hadir lagi gitu, melakukan penambangan lagi. Nah, selain itu dari teman-teman internal apa yang menjadi hambatannya? Kalau kita internal itu pertama itu kita sampaikan tadi. Pertama itu kita komunikasi sama masyarakat, koordinasi koordinasi dulu sama KTS sama camat sama lurah itu bahwa tanggal sekian kita akan seluruh yang penambangan di sepanjang sungai ini kita akan berikan sosialisasi mengenai keputusan gubernur yang tadi ada itu sama peraturan penyelenggaraan batu bara Dirjen Minerba itu yang disampaikan. Pada saat kita mau sosialisasi, sebagian itu memang tambahnya tidak buka lagi, sebagian itu karena mungkin masih nambang karena mereka bilang Pak kami mau izin kan tapi izinnya kami tidak mengerti. Karena izin ini agak rumit. Karena lewat aplikasi semua kami tidak tahu. Terus waktu itu kami juga mohon maaf mulai tahun 2019 bulan Desember itu semua izin itu balik di pusat. Betul. Jadi kami hanya memberikan rekomendasi rekomendasi saja karena izin ini semuanya balik di pusat. Betul. Jadi kami juga ini Pak, nanti setelah ada pendelegasian mungkin kami langsung izin di daerah kami bisa bantu Bapak, tapi karena ini aplikasi kami kasih tahu juga mereka kasih aplikasi mereka tetap nggak ngerti ya. Jadi ada ketidaktahuan dengan perkembangan betul. Pada saat mereka mau mengurus perizinannya itu ada terhambat ya, ketidaktahuan dari sumber daya manusianya seperti itu ya. Nah, kesan dan pesannya nih untuk sahabat inovasi di rumah, sekarang rencana pengembangannya Pak untuk optimalisasi ini dengan adanya hambatan tersebut apa kira-kira? Kalau ini kan baru tanggal ini bulan April kemarin kan sudah khusus untuk mineral dan logam dan batuan ini udah kembalikan ke daerah masing-masing. Maka nanti ke bulan 8 ini kita akan sosialisasi, terus kita juga mulai masyarakat yang mau izin ini kita akan dikumpulkan semua, terus kita akan berikan sosialisasi cara-cara yang untuk masuk aplikasi ini supaya mereka itu gampang mengerti. Didampingi ya? Didampingi betul. Karena ini memang udah kewenangan kita sekarang. Betul. Jadi dulu bukan per April ya? Per April 2022 ya? 2022 kemarin. Terakhir nih kesan dan pesan untuk sahabat inovasi di rumah kira-kira seperti apa Pak? Silakan. Kami mungkin mengucapkan banyak terima kasih kepada Kepala Balitbang yang di sini, kami telah diundang ke sini. Terus kami sudah sampaikan hasil PK kami di depan Coach Ibu Oktaviani. Terus kami juga ucapan banyak terima kasih kepala-kepala dinas kami SDM yang telah menugaskan kami melok diklat di balai Badan Sumber Daya Manusia di daerah di Bukit. Terus kami juga mengucapkan terima kasih atas Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur sehingga khusus untuk ini ada SK kami ada penertiban ini pembentukan Satuan Tugas Pemberantasan Pertambangan tanpa izin PT Sumatera Selatan itu kami laksanakan secara dengan baik dan terlaksana. Karena nggak ada dasar ini kami juga tidak bisa lakukan karena apa? Kami waktu itu nggak ada kewenangan. Iya betul. Itu. Terima kasih sekali lagi Pak Julio atas waktunya udah sharing dengan kita. Mudah-mudahan penertiban ini akan berjalan terus secara maksimal ya. Masyarakat juga diedukasi supaya membuat izin agar hasil dari penambangannya juga bisa kita rasakan dan lingkungan juga bisa lebih terarah dalam penanganannya ya gitu ya. Terima kasih sekali lagi, kita tunggu apabila ada inovasi selanjutnya. Sahabat inovasi,
untuk mengetahui lebih lanjut tentang adanya inovasi ini dapat meninggalkan pertanyaan ataupun komentar di kolom komentar podcast YouTube kami. Tetap ingat kita punya jurus 4S. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah bisa menjadi peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Berjumpa lagi dengan kami di podcast One Day One Innovation. Salam inovasi.